Setiap tahun, jutaan baterai asam timbal diproduksi. Itu berarti hampir 23 unit keluar dari lini produksi setiap detik. Cukup untuk memasuk daya bagi seluruh armada mobil di dunia saat ini. Namun, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa di balik jantung listrik kecil di setiap kendaraan, terdapat sebuah lini produksi yang direkayasa dengan presisi hingga ke detail paling halus. Mulai dari persiapan bahan baku yang ketat, pembuatan kisi elektroda, hingga proses penyisian dan inspeksi akhir. Apa yang membuat baterai yang tampak sederhana ini mampu bertahan lebih dari 1 abad, melampaui gelombang teknologi baterai modern? Ikuti perjalanan bagaimana baterai asam timbal dibuat, dan temukan mengapa selama lebih dari 100 tahun, teknologi ini tetap menjadi penghubung penting yang menjaga dunia modern tetap bergerak. Hingga hari ini, baterai asam timbal masih mendominasi industri global, mengonsumsi hampir 85% dari total pasokan timbal dunia. Sebelum menjadi sumber tenaga bagi sebuah mesin, perjalanan baterai dimulai dari persiapan bahan baku. Timbal yang ditambang dari dalam bumi harus dimurnikan dengan sangat teliti untuk menghilangkan pengotor, karena cacat sekecil apapun dapat mengganggu seluruh proses produksi. Asam sulfat kemudian diproduksi dengan kepadatan yang sangat presisi. Karena sedikit saja, penyimpangan dapat berdampak langsung pada umur pakai dan performa baterai. Pada saat yang sama, polipropilena, plastik yang kuat dan tahan panas, tiba di pabrik dalam bentuk butiran kecil, yang nantinya dicetak menjadi casing kokoh yang tahan korosi dan melindungi struktur internal baterai. Tahukah Anda bahwa kekuatan sebuah baterai dimulai dari detail yang begitu kecil hingga sering luput dari perhatian? Detail itu adalah pembuatan kisi elektroda, komponen yang menentukan pembentukan material aktif penghasil listrik. Lembaran logam dimasukkan ke dalam mesin pres dan dicetak menjadi rangka kisi dengan ribuan lubang kecil. Struktur ini tidak hanya membuat rangka lebih ringan, tetapi juga menyediakan jangkar sempurna bagi material aktif yang akan diaplikasikan kemudian. Setelah dibentuk, kisi tersebut melewati sistem inspeksi otomatis. Mesin akan langsung mendeteksi lembaran yang bengkok atau tidak rata. Hanya kisi yang memenuhi standar yang dipertahankan, sementara yang cacat disingkirkan. Kisi yang lolos kemudian dipotong menjadi 2 jenis, pelat positif dan pelat negatif. Elemen kunci penyimpan dan penyalur energi. Setelah kisi timbal selesai, proses berlanjut ke tahap inti, penerapan material aktif elektrokimia. Pada tahap ini, kisi dilapisi pasta yang terbuat dari oksida timbal, air, dan bahan tambahan, mengubah rangka logam sederhana menjadi permukaan yang mampu menghasilkan energi. Di dalam mixer industri berukuran besar, campuran ini diaduk terus-menerus hingga mencapai kelembapan dan homogenitas yang sempurna. Karena sedikit saja ketidakseimbangan dapat menurunkan performa baterai. Pasta kemudian disalurkan ke sistem otomatis yang meratakan campuran ke seluruh permukaan kisi. Lubang-lubang kecil pada kisi terisi material aktif, memperluas area kontak agar reaksi elektrokimia dapat berlangsung secara efisien.
Selanjutnya, pelat masuk ke dalam oven pengering industri yang panjangnya mencapai puluhan meter. Suhu dan sirkulasi udara panas diatur secara presisi untuk menghilangkan kelembapan dan membentuk permukaan yang kokoh. Setelah kering, pelat menjalani proses curing, yaitu perlakuan panas dan kelembapan terkontrol selama berjam-jam untuk memperkuat ikatan kristal, meningkatkan ketahanan mekanis, dan konduktivitas listrik. Dengan pelat yang telah selesai, proses berlanjut ke perakitan sel. Sistem robotik otomatis mengangkat dan menyusun pelat positif dan negatif secara bergantian dengan urutan yang tepat. Di antara pelat-pelat ini, disisipkan separator tipis transparan. Separator berfungsi sebagai isolator yang mencegah kontak langsung antar pelat yang dapat menyebabkan korsleting, namun tetap memungkinkan elektrolit asam sulfat mengalir merata, sehingga reaksi elektrokimia berjalan optimal. Setelah pelat tersusun dan diamankan dalam rangka cetakan, mesin las otomatis menghubungkan terminal-terminalnya, membentuk satu blok solid. Pada titik ini, satu unit dasar baterai yang disebut sel resmi terbentuk, menghasilkan tegangan nominal sekitar 2 volt. Dari sel-sel 2V ini, 6 sel disusun di dalam casing plastik khusus yang tahan korosi, mampu menyerap getaran, dan melindungi baterai selama bertahun-tahun pemakaian. Setelah terminal disambung dan diuji, terbentuklah blok baterai 12 volt yang siap diisi elektrolit dan menjalani proses pengisian awal. Sebelum dimasukkan ke dalam sel, elektrolit diencerkan hingga kepadatan yang tepat dan didinginkan ke suhu aman. Nozzle terkalibrasi mengisi setiap sel dengan jumlah asam yang presisi, dipantau oleh sensor level otomatis. Setelah itu, baterai digetarkan untuk memastikan elektrolit tersebar merata dan menghilangkan gelembung udara. Uji kebocoran dan pemindaian thermal dilakukan untuk memastikan tidak ada cacat tersembunyi. Tahap berikutnya adalah pengisian awal, proses krusial yang mengaktifkan kemampuan baterai untuk menyimpan energi. Arus listrik dialirkan ke setiap sel, mengubah material aktif menjadi struktur dengan konduktivitas tinggi. Fondasi utama kemampuan baterai menyimpan dan melepaskan energi. Setelah pengisian, baterai diberi pelapisan pelindung pada terminal, diberi label teknis, dan melalui inspeksi manual terakhir.
Setiap detail diperiksa untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kualitas. Akhirnya, palet baterai meninggalkan pabrik dan dipasangkan ke berbagai kendaraan. Mobil kecil, truk besar, hingga bus penumpang. Dengan satu klik terakhir pada penjepit terminal, blok timbal dan asam yang sebelumnya diam, kini berubah menjadi jantung listrik kendaraan, siap menggerakkan jutaan perjalanan. Dari timbal murni, asam sulfat bening, dan butiran plastik kecil, teknologi modern telah menciptakan baterai asam timbal yang tangguh. Meski tampak sederhana dari luar, di dalamnya tersembunyi sistem elektrokimia yang direkayasa dengan presisi tinggi. Baterai ini tidak hanya menggerakkan kendaraan, tetapi juga menopang sistem cadangan listrik, proyek energi perbaruan, dan pusat data. Tempat di mana kehilangan daya sesaat saja tidak dapat diterima. Apa yang tampak biasa, terus bekerja dalam diam sebagai pilar kehidupan modern, menjaga ritme dunia yang saling terhubung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan video menarik lainnya di Jelajah Rasa.